akan belajar tentang membuat nesting. Kayak teman-teman pasti udah pada bisa ya buat nesting. Cuma nursing is art, jadi beda-beda. Misalnya Teteh bikin nestingnya dari selimut, ada yang dari selimut belang itu yang kalau waktu zaman aktor itu kayak selimut buat mandi. Ada yang dari gitu. Terus ada juga yang memodifikasi dari dakron, ya dari dakron. Yang penting bisa dicuci aman. Kayak di rumah sakit Welas Asih itu mereka bikinnya dari dakron. Jadi kayak bantalannya tuh tinggal diserut gitu. Jadi nestingnya tuh bisa dikecilin, bisa digedein gitu ya, tergantung besarnya bayi. Itu juga boleh ya. Atau di luar negeri itu ada yang namanya neobed. Neobed itu mereka itu pakai bantalan-bantalan kayak busa gitu ya. Itu bisa dibentuk terus sambil dibedong gitu, jadi anget kayak gitu. Itu bisa juga salah satu metodenya, tapi tetap di pinggirnya itu ada nestingnya. Tujuan nesting adalah memposisikan bayi, nyambung dari materi yang PNS tadi, memposisikan bayi agar dia itu sama dengan posisi dalam rahim. Jadi kayak gini ya, makuk kayak gitu ya, biar meminimalisir stres ya. Nah selain itu, tadi kan kita tuh sudah diajarin tentang cuci tangan ya sama TNS. Tidak akan saya ulang. Kita mau bikin nestingnya aja. Ini bayinya, Ais silahkan ya. Nah sebelum kita membuat nesting itu, meja yang akan kita pakai untuk ini linen, ini linennya masih pada baru ya, keras gitu. Ini tuh disemprot dulu ya, disemprot, dibersihkan, terus dilap dengan arah yang satu ya, saya set gitu ya. Ini topi bayi, gitu ya, seret ke sini. Nah, dibersihkannya satu arah gitu ya, seret. Dah. Sesudah dibersihkan, baru kita memilih linennya. Ini kan macam-macam nih linennya. Ada yang mungkin nanti tidak simetris. Sebenarnya banyak cara untuk membuat nesting. Kalau saya, karena senangnya itu bikin ujung-ujungnya rapi, biasanya kan teman-teman tuh ada yang bikin satu dulu deh, segini dulu, digulung ya. Itu tergantung, bebas caranya. Kalau saya pribadi lebih suka nesting itu bikinnya satu karena ini tuh kan kalau masuk ke bagian laundry harus dibuka, nggak boleh ngegulung kan. Kalau bikinnya satu-satu rada ribet ngebukanya. Kalau saya bikinnya suka langsung. Nah ini kan sisinya nggak sama. Nih, pasti sisinya nggak sama ya, nggak masalah. Kalau misalnya mau sewarna boleh, misalnya warna hijau semua gitu ya, amehlah lucu gitu. Ini warnanya yang ini lebih besar, biasanya kita taruh di bawah biar dia nanti tuh menutupi semuanya. Boleh bikin 3 lapisan atau 4 lapisan, tergantung berat badan bayi. Kalau misalnya berat badannya di bawah 1000, jangan terlalu tebal. Kita itu harus bisa melihat pengembangan dada bayi. Jadi walaupun dia pakai nesting, kita tuh harus bisa ngeliat misalnya dari pinggir dia kelihatan nggak ngembang dadanya nggak. Atau misalnya kalau misalnya bayinya agak besar, kita bikinnya 4 lapis boleh ya, 4 linen. Dan tergantung juga, kayak kemarin saya di Rumah Sakit Rotin Sulu, mereka itu punya linennya itu bagus dari bahan kaos yang kayak pasmina kita suka pakai. Iya itu kan mahal, tapi bahannya itu tebal gitu kan ya. Bahannya itu tebal, jadi dengan 2 lapis aja itu udah cukup. Ini bahannya agak tipis, kita bikin 4 aja. Pasti ini mah teman-teman udah besoknya bikin di ruangan ya. 2 bayi lah. Yang salah itu biasanya memposisikan ketika bayi di dalam nesting, teman-teman. Nah, kita bikin kayak gini. Ini yang atas simetris ya, sama. Yang bawah tidak simetris. Saya suka mengambil yang tidak simetris itu di ujung biar kelipat. Nah, kayak gini. Seret sini. Ini yang tidak simetrisnya itu di dalam. Nah, gini. Jadi nanti tuh di ujungnya rapi. Ya. Nih, ini kan yang tidak simetris semuanya ada di sini. Terus barulah kita gulung.
evaluasi. Teteh selama ini bikinnya gimana? Yang kalau saya satu-satu. Satu-satu itu boleh, bebas sih sebenarnya. Kan nursing is art. Setiap orang punya cara. Saya pun di ruangan beda-beda. Mungkin teman-teman saya bikinnya satu-satu. Cuma kalau saya tuh senangnya bikin bareng kayak gini karena saya malas membuka satu-satu. Ya, kayak gini kan. Nah, ini jadinya kan. Ya. Terus ini kita bisa bikin pakai plester di ujung sini biar nggak ngebuka-ngebuka. Nah, gitu. Nah, tadi kan Teh Ines sudah mengajarkan tentang positioning ya. Ini misalnya tadi bantalnya ditaruhnya di sini. Nah, bayinya disimpan ya. Ketika bayi disimpan, nesting, ini kakinya kan nekuk ya, kakinya ditekuk gitu. Nah, yang salah itu adalah biasanya teman-teman tuh terlalu menekuk sehingga si ini tuh nggak ada ruang sama sekali. Ya, nanti kalau misalnya bayinya nangis tuh kakinya jadi kayak gini keluar. Nah, ya nggak boleh. Jadi nesting itu memang harus proper untuk bayinya, tapi jangan juga dia itu kayak nantinya takutnya kontraktur, jadi udah cicing giginya gitu, nggak boleh. Jadi memang harus agak dikasih ruang juga gitu. Terus apakah semua bayi itu harus memakai nesting? Tidak. Tergantung. Bayi yang segimana yang harus pakai nesting? Bayi baru lahir kalau misalnya 3 minggu harus pakai nesting? Tidak usah ya. Jadi khusus untuk BBLR ya, berat badannya kan BBLR itu di bawah 2.500 ya. Kalau misalnya di kita biasa 1.800 masih pakai nesting, tapi kalau misalnya udah 2 kiloan mah biasanya enggak, apalagi misalnya dia usianya udah agak besar nih. Kalau udah agak besar dia kan sudah bisa mengeksplor ya. Dia misalnya udah bisa udah tangannya tuh udah kemana, dia biasanya lebih senang gitu. Itu nggak masalah. Itu mungkin itu tentang nesting ya, Dabil. Misalnya untuk positioning tadi yang kata Tenes bilang, ini kan bisa dimiringin. Nah, si nestingnya itu kayak gini, diginiin ya, diletakkan kayak gini. Jadi diposisikannya enak kalau pakai nesting. Gitu sih kalau tentang nesting. Nah, tadi yang saya tambahkan, biasanya di ruangan kami itu ada schedule. Jadi misalnya kita itu akan touching 8:30 ke bayi. Kita tuh setiap operan kita melihat kebutuhan bayi itu apa. Misalnya ya, ini kayaknya bayinya mau diambil darah, mau ngasih minum, mau ngasih terapi, mau infus, atau mau positioning, mau masas, mau ganti pampers, semuanya itu kita siapkan dalam satu troli. Pampersnya, tisu basahnya, VCO atau minyak telon dan sebagainya itu siapkan di situ. Jadi ketika kita sudah cuci tangan, membuka inkubator, kita tuh langsung melakukan semua dalam satu waktu. Ketemu lagi bayinya nanti jam 12 saat mau ngasih minum. Jadi itu namanya minimal handling. Dan aturan pencahayaan, kalau kayak gini terang nggak? Terang. Di ruangan teteh-teteh yang di ruangan PRI-nya itu terang banget ya? Iya. Nah sebaiknya itu ditutup pakai tirai. Ya, kan itu sebagian banyak tuh bayinya di box. Ya. Nah itu sebaiknya ditutup aja pakai tirai. Jadi di dalam ruangan itu nggak terlalu terang seperti ini. Kalau di ruangan NHCU yang teman-teman kalau misalnya nanti ikutan pelatihan itu ya di RSIS sekalian promosi ya. Kalau misalnya di ruangan kami itu yang ngebakar banyak diskon. Bukannya 20 3 bulan 20 juta deh pakai barang. Jadi ruangannya itu ngebakar banyak gitu ya inkubatornya. Gimana caranya supaya kita bisa menciptakan ruangan yang redup untuk dia. Sedangkan kita itu misalnya di sini harus nginfus. Kalau misalnya dimatiin lampunya itu nggak mungkin. Jadi kita itu memakai tutup inkubator. Saya lihat kemarin teteh-teteh sudah memakai tutup inkubator, tapi cuma di atasnya doang. Ya. Harusnya tutup inkubator itu yang menutup semua inkubator. Misalnya ini inkubator ya, tutup semuanya teh.
kan kita ada monitor, kelihatan kan kalau desa, tutuplah kayak gini. Monitornya kurangin. Nah kayak gini ya, atau nggak sisain sedikit lah. Kan bayi itu bobonya ke atas ya, kan bobonya ke atas gini. Dia dapat cahaya dari samping iya, tapi dia tuh fokusnya lebih ke atas. Ya maksudnya di atasnya ditutupi dengan proper. Jadi di sampingnya boleh ada celah sedikit, tapi idealnya itu memang tertutup. Bahkan ada inkubator yang sudah dilengkapi oleh kamera. Jadi kita itu bisa melihat bayi di dalam inkubator dari kamera. Iya, itu ada kan? Yang merek panda. Ada panda ya, kamera mah panda. Tapi iya itu ada yang lengkap dengan monitoring segala macam kan di inkubatornya. Nah itu. usah monitor yang bisa. Iya, yang gitu. Terus di kami itu ada yang namanya jam tidur. Jam tidur itu dilakukan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Jadi dalam jam tidur itu tidak boleh dilakukan kegiatan apapun. Kenapa kita memilih jam 12 sampai jam 3? Karena jam 12 itu pertama perawat biasanya rata-rata sudah selesai tindakan. Ya. Terus udah gitu pembagian susu juga udah selesai, jam 12 udah selesai minum kan semuanya. Ketemu lagi jam 3 ketika akan minum berikutnya ketika operan. Nah, dari jam 12 sampai jam 3 itu tidak ada intervensi apapun, termasuk pemeriksaan dokter. Kita tuh menyepakati begitu dulu ya waktu zaman ya dulu kayak gitu. Karena terus semuanya itu dimatikan, lampunya dimatiin semuanya. Mati. Terus tidak alarm pun disetel, alarm monitor itu disetel. Ya. Jadi misalnya desaturasi SPO2 turun itu alarmnya 5. Terus misalnya nadi yang turun juga sama 5. Tapi nanti suhu misalnya ya, kan inkubator teh gandeng ya, kadang apalagi inkubator yang yang ada yang alarmnya tuh tung 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 tung. Oh iya itu sinjir apa? Iya sinjir itu kan, sinjir itu kan itu kenceng banget ya. Itu kita harus setting juga. Terus setting alarm untuk infus pump, siring pump itu juga bisa disetel ya. Termasuk alarm di ventilator itu bisa disetel. Gitu. Itu salah satunya itu adalah manajemen alarm. Ketika penilaian GCI itu ditanyakan, misalnya tensi turun, alarmnya gimana? Berapa volumenya? Terus misalnya suhu ruangan itu juga harus diperhatikan ya. Suhu ruangan, kelembaban dan sebagainya. Kelembaban inkubator, suhu inkubator. Kalau inkubator yang baru itu tuh ada probe suhu yang nyambung ke pasien ya. Itu tinggal disimpan di mana disimpannya? Di tempel di mana? Abdomen bagian kanan atau di hepar. Kenapa harus di hepar disimpannya? Karena di situ tuh banyak pembuluh darah, otomatis si suhunya itu mendekati memang suhu real ya di dia. Ya, jadi disimpan di sini itu nanti akan misalnya kita ya udahlah baby mode aja. Kalau baby mode itu dia akan menyesuaikan dengan suhu bayi. Tapi hati-hati kalau misalnya kita menyeting baby mode, terus si bayinya tuh dibedong. Bayinya misalnya dibedong atau si suhunya tuh ketutupan sama pampers. Itu pasti akan berbeda. Jadi di sini hangat tapi di sini dingin. Ya. Itu harus hati-hati. Ya kalau misalnya pakai baby mode itu tetap kita harus observasi sebenarnya bayinya dingin apa enggak. Karena pernah kejadian bayi yang beratnya cuma 1,2, suhu inkubatornya cuma 28, dia hipotermi. Ternyata bayinya itu dibedong, terus kakinya dingin ya. Di sini anget di tempat suhu inkubatornya, si probe-nya di sini, tapi di sininya kedinginan. Jadi memang harus diobservasi. Makanya perawat bayi itu ada perbandingannya kan ya, di ICU itu biasanya 1:2, paling banyak tuh 1:3. Tapi tetap ya Bu ya, dari manajemen nggak ada orang. Ya kita pun harus siap di dalam segala medan ya. Itu mungkin itu aja tentang nesting. Ada yang mau ditanyakan ya Teh?